warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rina, terima kasih Bu Erin, terima kasih Bu Hayatun yang hari ini bersedia menyediakan waktu karena saya ingin berbagi ilmu dan ingin menyampaikan kegiatan yang sudah saya pelajari di PMM. Nah, jadi di platform Merdeka Mengajar itu ada yang namanya modul tentang transisi PAUD dan SD. Nah, jadi sebelum MPLS, pramasa perkenalan anak dan orang tua dengan lingkungan belajar. Hari 1 sampai 4 masa perkenalan anak dengan orang tua dengan lingkungan belajar. Hari ke-4 sampai 10 masa perkenalan satuan pendidikan dengan peserta didik. Nah, ini praktek pembelajaran yang berpihak pada transisi PAUD SD di masa perkenalan. Intinya seperti inilah. Kemudian nanti ini sudah ulun print karena bisa kita pelajari lagi bersama. Jadi ulun mau memperlihatkan kegiatan yang sudah ulun rancang 3 hari pertama untuk kita penerimaan siswa baru nanti. Ini aksi nyata penguatan transisi PAUD SD yang menyenangkan di awal tahun ajaran baru. Ini kegiatannya ya. Nih, kegiatan pertama. Kegiatan hari pertama, ini rencana ulun Pang ya, ibu-ibu semua. Jadi kegiatan hari pertama itu anak diberi media gambar berupa bentuk gambar ekspresi sedih dan gembira. Setelah itu ibu guru membuat pertanyaan sederhana dan anak menjawab dengan gambar ekspresinya. Ini ya, Bu? Ya, betul sekali. Jadi kita punya 2 gambar ya. Gambar ini gembira dan gambar sedih. Nanti kita kasih anak-anak pertanyaan. Jadi misalnya gimana perasaannya hari ini? Kalau dia misalnya jawab ini berarti gembira. Kalau dia sedih kan kita bisa tanya kenapa dia sedih, alasannya. Nah, itu kan bisa menumbuhkan rasa komunikasi anak juga. Nah, yang selanjutnya guru menyiapkan kalung berisi nama panggilan. Setiap nama diberi warna. Lalu guru mengajak anak bermain dan bernyanyi dan saling berhadapan bersama temannya. Nah, ini belum ada kalung namanya. Nah, ini ada ya. Jadi ini simbol huruf awalnya kan. Misalnya, ayo Bu Erin. Bu Erin di situ berhadapan. Kita berhadapan. Misalnya Shirley ya, namanya Shirley. Jadi namanya Adipa. Ya. Coba kita sambil nyanyi nanti seperti ini. Ya. Ya. Adipa, 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 Shirley, 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 Adipa dan Shirley hadap-hadapan, salam-salaman. Nah, seperti itu. Jadi itu akan menumbuhkan rasa komunikasi anak dengan anak, kan juga mau berkenalan dengan aslinya, interaksi ya benar. Terus anak melingkar. Guru dan kepala sekolah berada di tengah memperkenalkan diri dengan teknik bernyanyi serta bermain lempar tangkap bola. Nah, bisa juga kita melingkar, anak-anak melingkar, nanti gurunya sama kepala sekolahnya di tengah ya. Terus memperkenalkan diri bisa dengan bernyanyi, bisa tadi yang seperti tadi atau beda versi lagi. Aku ingin jadi teman baikmu, aku ingin jadi teman baikmu,
Aku ingin jadi teman baikmu, teman baik, teman baik, teman baikmu. Nah, itu bisa juga dilakukan ya. Atau dengan cara yang ketiga tadi, kita melempar. Misalnya ulun di tengah. Sebut aja misalnya Budina mau melempar Bu Atun. Nah, Bu Atun apa? Nanti Bu Atun melempar Bu Erin. Nah, jadi kan anak sambil menyebutkan namanya dan dia juga kenal sama nama gurunya, ya seperti itu. Nah, setelah itu hari kedua, kegiatan hari kedua tujuannya anak mengenal lingkungan sekolah, guru menyiapkan gambar buah. Nah, jadi nanti kita kan punya, ini ada gambar buah di apa namanya anak-anak tadi kan, ada buah apel, anggur, salak, mangga, sama semangka. Nah, jadi prasarana kita semua kita tempeli kayak toilet, perpustakaan, terus ruang kelas. Nah, misal dia pertama kena yang apel, jadi apel dulu. Nah, kita nanti bagi sesuai jumlah gurunya, kan gurunya ada 5, jadi 5 kelompok. Nah, nanti bisa yang pertama mungkin guru pertama kena apel, bisa yang kedua kena anggur, kena salak atau semangka atau mangga. Jadi dia kayak mencari maja tuh, kayak mencari jejakan dia. Jadi kan versinya bermain, atau bisa juga dengan cara naik kereta api, gurunya naik kereta api sambil nyari-nyari itunya tadi. Ya, jadi nanti setelah berhenti di area tersebut, kita jelaskan juga fungsinya. Ini kelas kelompok A untuk kelompok A atau ini tempat air mengalir, tentunya untuk cuci tangan dan sebagainya seperti itu. Ya. Lanjut hari ketiga. Hari ketiga, guru mengajarkan penggunaan kata tolong, maaf, terima kasih, permisi dengan cara begini. Setelah itu, guru mengajak anak menggambar bebas di buku jurnal dengan cara berkelompok 4-5. Anak diajak untuk mengucapkan kata tolong, maaf, terima kasih sambil dia berbagi saat mewarnai tadi bersama. Setelah selesai, anak-anak bisa menceritakan hasil karyanya, hasil gambarnya di depan kelompoknya tadi. Kan kalau misalnya dengan yang besar, kelompok besar malu, bisa kita bikin kelompok-kelompok kecil. Nah, masih ingat kan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama, ya. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau mau lewat bilang permisi. Permisi. Sekali lagi, Bu. Yuk. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau mau lewat bilang permisi. Permisi. Ya, kan seperti yang sudah pernah kita lakukan juga, ini bisa juga sambil dipraktekkan. Nah, jadi ini tujuannya anak menunjukkan respon positif terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini nanti ulun minta umpan balik daripada ibu-ibu semua. Ada saran terkait ide kegiatan yang sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Nah, demikian presentasi berbagi praktik baik hari ini. Semoga bermanfaat dan ulun minta umpan baliknya sebagai sebagai refleksi, bahan refleksi, masukan untuk ulun supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ide kegiatan saya memungkinkan untuk dilaksanakan pada masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun ajaran 2023-2024 nanti? Menurut saya, untuk
kegiatan pembelajaran di PAUD pada tahun 2023 hingga 2024 seperti yang Ibu Dina paparkan tadi, menurut saya sangat bagus karena sesuai dengan pembelajaran di PAUD, yaitu bermain sambil belajar. Iya, untuk tahun ajaran berikutnya ini sudah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu dan itu terbukti berhasil. Jadi kita tinggal menambahkan poin-poin yang lebih inovatif lagi. Saya sangat memungkinkan ya, jadi kita lebih mengetahui, misalnya ada tadi contoh ibu membuatkan anak ekspresi antara senyum, habis itu perasaan bahagia, perasaan sedih. Nah, jadi kita saat anak datang kita lebih mengetahui apa yang dirasakan anak saat di rumah ingin berangkat ke sekolah, misalnya sedih atau bahagia. Kemudian ada juga ibu tentang nama. Nah, jadi kita anak lebih mengetahui huruf-huruf dengan nama yang ada. Menurut saya seperti itu. Apakah ide kegiatan saya dapat membantu anak untuk beradaptasi dengan lebih baik di sekolah? Menurut saya sangat membantu karena kegiatan yang dilakukan tadi sesuai dengan anak, yaitu berfokus pada anak. Menurut saya sangat membantu ya, jadi anak lebih gampang beradaptasi tentang lingkungan sekolah, beradaptasi mengenal guru-gurunya, dan beradaptasi tentang cara menyenangkan dan bahagia. Ya, ide-ide yang sangat membantu anak untuk beradaptasi di sekolah. Karena ide-ide Anda banyak melibatkan permainan yang secara langsung. Apakah ada saran terkait ide kegiatan yang sudah saya sampaikan? Menurut saya kegiatan yang Bu Dina siapkan tadi sudah cukup baik, sangat baik malahan. Tapi lebih baik lagi kalau kita menambahkan kegiatan bermain, Bu Dina. Seperti misalkan yang Bu Dina bilang tadi ya, ada 5 guru. Nah, 5 guru ini nanti kita akan membagi beberapa anak untuk menjadi kelompok kecil. Nah, masing-masing guru nanti akan mewakili anak dalam kelompok kecil tadi. Nanti kita akan masukkan orang tuanya untuk bergabung. Nah, nanti kita akan melakukan kegiatan lari estafet. Nah, di situ kita akan menyiapkan media kayu. Nah, nanti anak-anak kita akan suruh berlari dan bergantian ngambil kayu tadi. Terus seperti itu. Bagaimana menurut Bu Dina? Menurut saya sangat keren sekali. Ya. Terima kasih. Mantap Bu Dina, terima kasih atas masukannya. Ya, ada beberapa saran untuk ide kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Seperti kita mengadakan kegiatan lebih banyak di outdoor dulu daripada indoor, karena anak-anak kan baru masuk ke area sekolah kita, jadi kita harus lebih mengenal anak, memberikan kesan yang ramah pada anak. Menurut saya yang sudah diterapkan oleh Bu Dina itu sudah sangat baik ya. Menambahkan permainan-permainan yang untuk melatih kerjasama gotong royong dan kekompakan pada anak. Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS dan PPDB tahun ini dengan kompak dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Terima kasih. Transisi PAUD SD 2